Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana dengan NIM 24012035. Pada video ini saya akan merepresentasikan hasil praktikum mandiri jaringan komputer dengan tugas membangun dan mensimulasikan topologi jaringan perusahaan menggunakan Cisco Packet Tracker. Video ini mencakup 3 bagian utama. Yang pertama, penghitungan subnetting VLSM, lalu pembangunan topologi jaringan, dan pengujian konektivitas antar perangkat. Mari kita mulai. Sebelum membangun jaringan, kita perlu memahami kebutuhan yang diberikan. Perusahaan ini membutuhkan satu web server dan satu database server, sebuah router sebagai gateway ke internet, koneksi wireless menggunakan hotspot untuk klien laptop, 25 klien wireless yang mengakses internet via Wi-Fi, 25 klien kabel via LAN, dan 3 router yang saling terhubung. Ketiga jaringan ini saya namai sesuai wilayah Kepulauan Riau, sesuai dengan soal juga. Itu ada Batam sebagai pusat server, Karimun untuk jaringan kabel, dan Bintan untuk jaringan wireless. IP network yang digunakan adalah 192.168.15.0/24, di mana angka 15 didapat dari tanggal lahir saya. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu penghitungan subnetting VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet MAS. Prinsipnya yaitu subnet dengan kebutuhan host terbanyak diprioritaskan terlebih dahulu agar penggunaan IP address efisien. Blok IP yang kita miliki adalah 19.2.168.15.0/24, yang artinya kita mempunyai 254 host yang bisa digunakan. Kita membaginya menjadi 6 subnet. Subnet pertama, jaringan Bintan atau WLAN butuh 25 host, yaitu 24 laptop dan 1 interface router. Kita gunakan prefix /27 yang menyediakan 30 usable host. Network address 192.168.15.0/27 dengan rank IP usable-nya 1.1 sampai 30 dan broadcast-nya .31. Subnet kedua, jaringan Karimun, LAN cable. Sama, butuh 25 host yang mana 24 PC dan 1 interface router. Prefix /27, usable-nya 30 host, network address 192.168.15.32/24, rank IP-nya .33 sampai .62 dengan broadcast .63. Subnet ketiga, Batam server, dan subnet keempat, Batam database. Masing-masing hanya butuh 2 host, yaitu 1 server dan 1 interface router. Kita gunakan prefix /30 yang memberikan tepat 2 usable host. Server, network address-nya 192.168.15.6/30 dengan rank IP-nya 65.65 dan .66. Dan database, network address-nya 192.168.15.6/30 dengan rank IP-nya .69 dan .70. Lalu subnet kelima, WAN Batam ke Karimun, dan subnet 6, WAN Karimun ke Batam. Ini adalah link antar router, hanya butuh 2 IP, 1 di tiap slot router. Prefix /30 sudah cukup. WAN 1 itu IP-nya, network-nya 192.168.15.72/30, IP rank-nya 73 sampai 74, dan WAN 2 network-nya itu 192.168.15.76/30 dengan IP rank-nya 77 sampai ke 78. Total 6 subnet berhasil dibentuk dari satu blok /24. Inilah keunggulan VLSM
yang tidak memboroskan IP. Sekarang kita lihat topologi yang telah dibangun di Scope Packet Tracker. Perhatikan gambar ini. Semua link berwarna hijau yang menandakan semua koneksi berhasil dan interface dalam kondisi aktif atau up. Di bagian atas, kita punya router Batam. Router ini terhubung ke dua perangkat server, yaitu web server Batam, via interface-nya itu Ethernet 1/0, lalu database Batamnya via Ethernetnya 1/1. Router Batam juga terhubung ke router Karimun melalui link WAN menggunakan flash Ethernet 1/0/1. Di tengah ada router Karimun yang berfungsi sebagai node transit. Dengan sisi atasnya ini terhubung ke router Batam dan bawahnya terhubung ke router Bintan. Gateway untuk LAN Karimun itu adalah 19.2.168.15.33. Lalu di sisi bawah ada router Karimun. Di sisi bawah ada router Bintan yang terhubung ke access point. Access point ini menyediakan jaringan wireless untuk 23 laptop yang berperan sebagai klien WLAN dan gateway WLAN pada IP 19.2.168.15.1. Saatnya pengujian, kita akan lakukan ping test untuk membuktikan semua perangkat saling terhubung. Pengujian pertama yaitu PC 0 ke PC 18. Di sini kita menggunakan message saja supaya mempersingkat waktu. Dapat dilihat adalah statusnya sukses yang artinya koneksi sama subnet berhasil. Lalu coba ping dari pengujian dari PC 0 ke laptop 0. Dapat dilihat tadi di awal failed karena saat ping itu memerlukan beberapa kali untuk bisa sukses. Tapi dapat dilihat adalah statusnya itu sukses yang artinya routing antar jaringan berjalan. Lalu kita coba ping dari PC 0 ke server Batam. Sukses juga, yang artinya klien kabel bisa akses web server dengan aman. Lalu coba dari laptop 0 ke server Batam. Sukses, yang artinya klien kabel bisa akses web server. Lalu coba dari laptop 0 ke server Batam. Artinya klien wireless bisa akses server meski melewati dua router. Lalu coba laptop 5 ke PC 10. Sukses, yang artinya semua jaringan terhubung dengan sempurna. Dari praktikum ini dapat disimpulkan, pertama, subnetting VLSM berhasil membagi blok 19.2.168.15.0/24 menjadi 6 subnet efisien, yaitu 2 subnet /27 untuk LAN dan WLAN, dan 4 subnet /30 untuk server, serta link WAN antar router. Kedua, topologi multi-router Batam Karimun Bintan berhasil disimulasikan di Scope Packet Tracker dengan seluruh link berfungsi aktif. Ketiga, isolasi subnet untuk web server dan database server merupakan praktik baik dalam desain jaringan enterprise karena meningkatkan keamanan dan manajemen trafik. Semua pengujian ping antar segmen jaringan berhasil membuktikan konfigurasi routing berjalan dengan baik. Demikian presentasi praktikum dari saya. Terima kasih kepada Pak Ferry Irawan, MKOM, selaku dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.